lebih ke mengeksekusinya, Ci. Jadi saya ada melihat peluang, saya eksekusi. Oh, kan banyak nih orang membuat konten-konten, membuat edukasi, membuat kita bisa ya kalau Cici cari. Kualitas dan konsistensinya kan, Iya, kalau di benar. H-Visualnya ini. Benar, ya. Jadi di H-Visual nih, contoh Cici mau promosi usaha Cici nih. Cici cukup kirim foto, kami Gen Z itu plus minusnya? Gen Z ya, Gen Z plus minus ya. Yang Kebetulan utama lah. saya informasi mereka sangat cepat. Dan mereka juga selain cepat, mereka cepat belajar kali ya. Iya, mereka cepat belajar. Mereka lebih cepat belajar loh dari hampir 80% itu Gen Z. Hampir 80% Gen Z sih. Yang hire ini kawan-kawannya Herbert, dia gen apa? Dia X atau Y? X Dia X ya. Wow, tensinya nggak cek gitu. Tensinya pasti tinggi. Makanya ketika ada melakukan kesalahan, jadi dia pernah. Welcome di Simply Let's Talk, channel di mana kita ngajak teman-teman kita untuk ngobrol berbagai topik menarik. Hari ini kita ada teman ngobrol yang baru, yaitu Herbert. Halo Welcome Ci. Herbert. Welcome. Oke. Nah, pertanyaan yang langsung saja. Apa itu Ci? Who is Herbert? Herbert. Herbert, saya lahir di Medan. Asli? Yes. Okay. Asli orang Medan. Saya seorang entrepreneur. Saya ada membuat sebuah agensi ya. Agensi editor video AI. Khusus AI aja atau? Kami itu realistis. Jadi di video editor itu ada realistis dan kita bilang AI. Ada jadi, AI-nya ya, juga. Jadi, ya, jadi di H-Visual itu kami menggabungkan realistis dan AI. Karena perbedaan antara AI dan realistis itu tidak bisa meniru AI. Tetapi AI bisa meniru video-video yang realistis. Jadi kami memadukan antara realistis dan AI atau editor video yang full AI. Sudah berapa lama Herbert ceburin bidang ini? H-Visual itu sendiri awalnya itu tercipta itu saya buat agensi itu bersama teman ya. Jadi kita ada sharing profit. Kerjasama lah ya. Gitu yes, ya. Kita ada sharing profit. Itu tanggal 14 April 2025. Oh baru berarti ya? Baru banget sih. Jadi itu saya terinspirasi itu dari iklan KFC. Iklan KFC itu kalau saya tidak salah di Desember 2024 ya, di Desember 2024 KFC pernah membuat iklan itu full AI. Jadi ketika saya melihat itu saya sangat antusias banget. Yang bucket itu ya? Iya benar-benar sih. Jadi saya sangat antusias. Saya sering melihat scroll di sosial media ya Ci ya, di Instagram, di TikTok. Saya salut sih dan bangga dengan AI ini. Saya bangga dan saya melihat ini suatu peluang Ci. Jadi saya melihat di TikTok itu banyak mereka memanfaatkan teknologi AI ini, dengan membuat seperti quotes, kata-kata bijak, yang kita bisa lihat ya sekarang AI ini sangat canggih ya Ci ya. Jadi saya lebih ke mengeksekusinya Ci. Jadi saya ada melihat peluang, saya eksekusi. Oh, kan banyak nih orang membuat konten-konten, membuat edukasi, membuat kita bisa ya kalau Cici cari itu di TikTok itu kan banyak tuh kalau kita lihat video-video AI. Jadi saya melihatnya gimana kalau kita membuat menjadi video promosi. Contoh Cici nih, Cici punya usaha nih. Cici punya usaha. Gimana kalau usaha Cici kita promosikan? Pakai video AI. Pakai video AI. Jadi kita merubah sedikit. Yang biasanya Cici pakai realistis menjadi pakai AI. Jadi kan ada kesan berbeda. Ya. Tapi dengan posisi sekarang ini kan banyak orang awam yang mereka bisa buat video AI sendiri, belajar bentar buat sendiri. Apa yang membedakan si agency ini, H-Visual ini? Oh, kalau yang mereka buat, ya ini sedikit rahasia Ci ya, saya kasih tahu ya Ci. Nggak rahasia lagi lah nanti. Oh iya ya. Mereka biasa kalau kita lihat itu di Google VO3 atau di Gemini Pro ya sekarang ya, atau Nano Banana, itu video yang mereka buat AI itu dia bisa dibilang itu cerita pendek.
Jadi contoh Cici ngepro nih. Cerita pendeknya 0 sampai 30 detik misalnya. Ya. Cici ngapa-ngapain aja itu dibuat dalam AI. Setelah itu Cici mau melanjutkan, itu nanti nggak bisa, susah. Dia tidak bisa konsisten. Tapi di H-Visual ini kita menawarkan, contoh muka Cici nih mau dipromosikan. Kita konsisten. Karakternya itu konsisten. Iya, jadi AI itu kadang beberapa ya, klien-klien saya edukasi juga. Kadang mereka mengatakan, oh AI ini gratis, ini begini, gratis. Baru harganya murah, gini. Kenapa punya saya mahal gini kan. Jadi saya selalu mengedukasi mereka. Kadang yang kita lihat gampang itu nggak semudah itu. Karena kadang di AI itu sendiri kita perlu nama top up kredit sih. Nah, ada kredit yang harus kita top up. Ya. Jadi itulah ketika kita top up kita memerlukan biaya-biaya. Jadi makanya cost untuk pembuatan video AI itu bisa dibilang lumayan ya Ci ya. Bukan cost kecil lah ya berarti ya. Iya. Jadi yang membedakan itu berarti lebih ke kualitas dan konsistensinya. Iya, kan? Kalau di H-Visual ini. Benar, ya. Jadi di H-Visual ini, contoh Cici mau promosi usaha Cici nih. Cici cukup kirim foto, kami bisa generate menjadi video. Oke. And then konsep storytelling itu semua dari kami. Jadi Cici tinggal terima bersih nih. Dan ada alternatif nggak ke kita atau memang dibuat satu aja atau gimana? Kami membuat hasil videonya. Kita membuat, nanti kita kasih Cici lihat nih hasilnya seperti ini. Kalau Cici ada mau perubahan, mau rombak itu is okay. Dan berapa kali biasanya? Revisi ya istilahnya. Revisi standar ya Ci ya, 2 kali Ci. 2 kali ya? Iya Ci. 2 kali Ci. Berarti bisa juga fleksibel kalau misalnya saya maunya seperti gimana, itu juga bisa kalian create-kan atau kalian yang create-kan dari awal juga? Bisa Ci. Contoh Cici udah ada konsep nih, aku mau seperti ini, seperti ini. Cici sampaikan ke saya, nanti saya realistiskan. Apa yang Cici mau, kami buat dalam bentuk video AI. Berarti itulah yang dilakukan oleh H-Visual ya? Yes, benar banget Ci. Nah, Herbert sendiri berarti kelahiran tahun 90-an yang sepertinya masuk ke Gen Z ya? Iya, Gen Z. Lebih tepatnya saya akhir. Iya, Gen saya Y. Iya, benar-benar. Saya lebih tepatnya saya lahir 1998 Ci. Karena yang range untuk gen ini kadang kan bisa beda-beda. Tapi sepertinya 98 itu dia akhir dari milenial atau Gen Y masuk ke Gen Z-nya. Sepertinya seperti itu ya. Benar. Kalau di pandangan Herbert, Gen Z ini berarti ini nyeritain diri sendiri loh. Karena kamu kan Gen Z ya. Gen Z saya ya. Benar Ci. Mungkin bisa saya jelasin dikit gini ya. Di atas itu kan berarti Gen X dan Gen Y atau Gen milenial kan? Ya, Gen X, kan? Milenial, baru Gen Z. Gen Z. Nah, saya nggak bisa rahasiakan umur saya karena udah ada podcast yang memang spill jelas umur saya. itu di episode Life After 40. Oh, jadi yang iya, pastinya saya nggak mungkin ngaku-ngaku Gen Y, nggak mungkin gitu kan. Jadi saya Gen X gitu. Nah, kalau di Gen X-nya itu sendiri sangat berbeda dengan Gen Y dan Gen Z ya bahasanya kan. Kalau Gen Y dengan Gen Z itu ada mirip-miripnya dikit sepertinya. Kalau di Herbert, pandangan Herbert, Gen Z itu plus minusnya? Gen Z ya, Gen Z plus minus ya. Yang kebetulan saya bisa dibilang saya Gen Z yang pertama awal banget. Jadi masih ada milenialnya. Dikit-dikit lah, ada milenialnya. Saya hanya memisahkan. Saya kalau untuk Gen X saya tidak terlalu membahas ke Gen X ya. Milenial ke Gen Z. Itu milenial itu kita kategorikan simple aja ya Ci ya. Jadi untuk orang audiens kita yang awam-awam, yang viewers juga ngerti ya. Gen milenial itu lebih banyak kan ke pekerja keras. Gen Y ya, milenial ya? Iya, milenial. Itu mereka pekerja keras. 81 ke lebih kurang 96 kelahiran benar. gitu ya. Ya. Itu mereka lebih ke pekerja keras. Karena kita ambil contoh simpel. Dulu kalau kita mau cari informasi itu kita harus kemana? Ke perpustakaan. Ya, cari buku. Physically lah. Gitu. Jadi kan ada usaha ketika kita mau mendapatkan sesuatu informasi gitu. Tapi ketika saya sebagai Gen Z yang awal, informasi itu mudah didapatkan. Contoh kita mau membuat
kita seperti praktikum, mau membuat atau mau cari informasi, kita cukup Google. Apalagi di 2025 ya, sekarang udah ada ChatGPT, udah ada DeepSeek. Kalau nggak sampai ini aja, yang sebelumnya itu Google lah ya. Iya. Utamanya di Google. Iya, gitu. awalnya itu Google. Mudah, cuman perlu internet aja kan. Iya, hanya perlu internet. Tapi saya juga merasakan zaman-zamannya wartel loh, Cilo. Sempat ya? Sempat. Itu ketika saya SD, Ci. Wartel, warung telepon ya? Iya, warung telepon. Sama warnet, warung internet. Itu warnet itu eksis banget tuh sih, Ci. Ketika saya SD ya. Wartel, masih ya waktu itu. Ya? Masih. HP masih, HP udah mulai itu, ya? Saya pernah rasakan HP Nokia Batang. Yang kalau dibilang tuh kita HP jadul. Bukan yang kayak walkie talkie itu yang gede, yang kayak termos gitu. Oh, itu kayaknya enggak di zaman saya deh. Nggak itu ya? Di zaman orang tua saya, Ci. Zaman saya lah. Gen X itu ya, Ci ya. Ada. Zaman orang tua saya itu ada HP yang besar gitu, yang gede, yang ada antena itu. Itu kalau udah ada itu udah kaya banget itu, Ci. Keluar megang itu aja udah keren kali. Iya, udah keren kali itu, Ci. Iya, itu mungkin generasi orang tua saya deh. X. Ngomong generasi orang tua, berarti saya bisa jadi ibumu kalau kayak gitu kan. Nah, tadi Gen Y itu kan, tadi ceritanya Gen Y kan. Gen Y itu rupanya ada istilahnya lagi. Namanya Gen Eco Boomers. Eco Boomers, pernah dengar sih. Kenapa dia dikatakan Eco Boomers kan? Karena pada saat tahun itu tingkat kelahiran itu hampir sama kayak waktu Gen Boomers. Berarti mungkin kakek kita kali ya, Gen Boomers. Yes. Angka kelahiran tinggi. Jadi mereka eco boomers, artinya mereka mengulangin yang boomers itu. Nah, si Gen Y itu mereka juga udah mulai istilahnya diginetif ya. Tumbuh di lingkungan yang sudah mulai ada teknologinya. Itu sekilas lah kalau kita cerita si Gen Y. Kemudian kalau sebelum kita ke Gen Z-nya, fair juga kita ngomong dikit tentang Gen X-nya ya. Gen X saya baru tahu dia ada istilah yang sangat khusus. Let's key. Nggak pernah dengar kayaknya. Nggak pernah. Saya juga baru dengar. Let's key, LATCH-KEY. Key-nya itu kunci. Nah, ini menariknya gini. Gen X itu dikatakan gen let's key karena let's key itu anak yang membawa kunci rumah. Nah, kenapa dikatakan kayak gitu? Ini nanti karakteristik orang Gen X ya. Gen X itu kebanyakan mereka orang tuanya pekerja, sehingga mereka sering pulang rumah itu sendiri. Buka rumah, kunci rumah itu sendiri. Jadi anak yang bawa kunci rumah. Nah, ini mengkonotasikan dengan Gen X ini mereka terbiasa mandiri. Karena orang tua nggak di rumah gitu kan. Jadi buka kunci rumah sendiri, ngurus diri sendiri. Sehingga ini membentuk mereka menjadi generasi yang lebih tough. Lebih tahan banting. Nanti ini balik kita ngomongin Gen Z kan. Jadi inilah Gen X. Mereka lebih mandiri, mereka fokus ke solusi. Dan mereka terbiasa independen, seperti itu. Nah, kemudian dari Gen X ini ada yang melahirkan Gen Z, ya kan? Seperti di diri Herbert sendiri. Nah, kalau kita cerita tadi, Herbert sendiri menilai plus yang paling menonjol dari Gen Z. Yang plusnya yang paling menonjol itu apa kira-kira? Yang paling menonjol itu berarti kita bilang kelebihan ya, Ci ya. Kelebihan dari Gen Z sendiri menurut aku itu kelebihan ada beberapa, cuma aku rangkum menjadi lebih singkat saja. Ya, boleh. Karena kalau kita Google, kita di internet itu banyak banget ya, Ci ya. Tapi ini by pengalaman yang sering saya jumpai. Tapi mungkin kita disclaimer dikit dulu. Kalau kita cerita ini kan berarti secara umum, bukan berarti semua orang kayak gini, semua Gen Z. Bener, bukan bener, ya, kita disclaimer kan. Secara umum. Karena nggak semua Gen Z itu mental head, buruk atau apa. Banyak Gen Z yang luar biasa, bagus. Pinter, cekatan, banyak. Jadi kita nggak melabelin, ya kalian ini enggak, bukan seperti itu ya. Oke. Menurut aku kalau kelebihan Gen Z untuk zaman sekarang ya, Gen Z kelebihannya itu mereka banyak beberapa ya, berarti kan ada yang beberapanya juga yang buruk. Mereka pinter-pinter loh, Ci. Mereka kalau untuk teknologi, kita bilang yang sederhana, Microsoft Excel atau apa untuk pengelolaan apa untuk di kantor, pekerja-pekerja kantor itu mereka dapat melakukannya dengan mudah dan cepat.
dan cepat. Karena mereka tahu hek-heknya gitulah. Iya, mereka tahu shortcutnya. Iya, shortcutnya. Kalau dulu mungkin zaman aku ya Ci ya. Zaman aku kalau kita ketika Microsoft Excel itu kan banyak shortcutnya itu. Itu saya carinya susah loh Ci loh. Untuk cari shortcutnya. Kalau mungkin sekarang kan gampang aja ya. Kita ketik dari Google atau internet shortcut untuk komputer Excel apa aja nih. Muncul tuh semua Ci. Jadi yang saya sangat senang Genjet itu untuk perkembangan informasi, update informasi mereka sangat cepat. Dan mereka juga selain cepat, mereka cepat belajar kali ya. Iya, mereka cepat belajar. Mereka lebih cepat belajar loh dari kadang saya merasa minder juga saya, Ci. Padahal Gen Z loh. Iya, padahal saya Gen Z kan. Cuman mereka awal. sangat cepat. Iya. Mereka belajar itu sangat cepat sih. Mungkin stimulasi otaknya itu jauh di atas aku sih. Apa istilahnya kalau untuk komputer ya? Iya, untuk komputer kan. Baru mereka juga maybe karena itu mereka juga modelnya kreatif ya. Iya, modelnya kreatif. Iya, Ci. Jadi selain selain kita bilang untuk melek teknologi, mereka kreatif, Ci. Karena banyak aku lihat beberapa ya. Karena saya juga konten kreator, Ci. Oh, termasuk. Oh iya, benar-benar termasuk. Jadi selain hub visual saya ada konten kreator. Saya kadang ada ngambil-ngambil video juga untuk beberapa teman lah. Yang terakhir saya di Asan Grill Batak itu yang di Jalan Babura Lama sih. Oh, oke. Kebetulan mereka ada buat konten, ya udah saya yang nge-shoot gitu. Oh, nge-shoot create-nya juga atau gimana? Create juga gitu. Kontennya bisa. Itu termasuk. Kan termasuk kan saya editor video AI. Jadi kalau saya editor video AI, saya bisa juga edit video yang realistis. Oh, berarti ini yang di luar AI-nya ya? Iya, benar-benar di luar AI bisa juga sih. Oke. Nah, tadi melek teknologi juga cepat belajarnya. Cepat belajar. Apakah itu juga mengantarkan mereka ke kelemahan yang artinya mereka bisa nggak fokus karena saking banyaknya gitu? Kalau kelemahan mungkin lebih banyak ya Genjet ya. Ini disclaimer ya, maksudnya kita bukan mendiskriminasikan Genjet, tapi dengan kelebihan teknologi mereka melek teknologi, menurut saya itu ya Ci ya, banyak kelemahan yang ditimbulkan. Yang paling agak Herbert iniin lah. Yang saya sering jumpa itu Genjet itu mudah sering namanya mental health ya Ci ya. Jadi ada beberapa masalah mental ya. Iya, ada masalah mental. Ada beberapa teman-teman saya yang ada buka usaha ya. Udah buka usaha. Yang kebetulan yang dia hire itu Genjet sih. Hampir 80% itu Genjet. Hampir 80% Genjet sih. Yang hire ini kawan-kawannya Herbert, dia gen apa? Dia X atau Y? X. Dia X ya. Wow, tensinya nggak cek gitu. Tensinya pasti tinggi. Makanya ketika ada melakukan kesalahan, jadi dia pernah cerita nih, lucu nih Ci. Dia pernah cerita pegawainya ini si yang Genjet. Ya, si Genji ini dia ada buat salah nih. Dia marahi. Sebab bukan marahi sih, jatuhnya tegur. Dia tegur. Ya. Yes, dia tegur atau dia nasihati. Tapi besoknya itu kan Ci kan, orang yang dinasihati itu kan nggak datang dia Ci. Alasannya sakit? Nggak ada alasan juga Ci. Tanpa keterangan? Tanpa keterangan, langsung menghilang aja. Nggak kerja lagi? Dia nggak kerja lagi. Padahal dia baru kerja seminggu loh Ci. Dia udah kerja seminggu, karena ada melakukan kesalahan itu wajar ya Ci, harusnya Ci ya. Nama orang baru ya Ci ya. Dan bukan dimarahin, ditegur? Iya ditegur. Dan mungkin saya juga nggak menyalahkan semua Genjet. Ya. Mungkin kadang bos itu juga bisa salah loh. Ya. Kita kan dan harus cara berpandangan. cara negurnya. Iya, mungkin ketika dia ditegur, bosnya lagi ada masalah pribadi. Lagi bete. Atau lagi bete, kita kan nggak tahu ya Ci. Atau suaranya kenceng memalukan dia. Suaranya gitu. agak kenceng atau dia merasa malu atau gimana kan. Ya udah, besoknya dia nggak datang Ci. Jadi dan itu bukan terjadi 1 kali 2 kali ya Ci ya. Beberapa kali. Dengan orang-orang yang berbeda-beda gitu. Orang yang berbeda-beda, tapi Genji juga. Dia mereka sering kali mental health Ci. Ini yang mungkin mengantarkan orang ngomongin kalau Gen Z itu disebut generasi strawberry. Oh, aku pernah dengar ya. Yes, strawberry. Kenapa strawberry coba? Ini yang saya dengar ya Ci ya. Kenapa disebut strawberry? Strawberry itu kan lunak ya, buah yang mudah dimakan ya. Artinya
mudah dikelupas gitu ya Ci. Ya, dan dia juga Sederhananya, lembek dia nggak tahan. Ya. Tekanan gitu. Yes, itu. Benar. Mungkin itu ya analoginya seperti itu sih. Tapi saya pernah cerita-cerita sama kawan saya yang Gen Z juga, tapi dia yang lebih muda ya Ci ya. Jadi saya udah tua Ci. Kamu termasuk Gen Z yang Gen Z yang tua Ci. Senior, oke. Jadi mereka ceritanya kalau saya tidak salah ya Ci ya, mereka lebih suka ini genjet nih, perlu dengar ya. Benar atau salah silakan tulis di kolom komentar ya Ci. Ya, betul. Simply, let's talk.